you told me about the blue, blue sky and all that I can see. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang saya hormati Ibu Hanindri Widyastuti selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman BK1C yang saya cintai. Di sini saya akan mempresentasikan materi presentasi saya yang berjudul Perbedaan Individu dalam Proses Pembelajaran. Seharusnya saya di sini ditemani oleh 2 orang teman saya, tetapi mereka tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semua. Jadi selamat menyaksikan materinya dan jangan lupa like videonya ya. Terima kasih. Materi perbedaan individu dalam proses pembelajaran terdiri dari 4. Yang pertama, intelijensi. Yang kedua, gaya belajar. Yang ketiga, kepribadian. Dan yang keempat, individu berkebutuhan khusus. Mari kita bahas yang intelijensi terlebih dahulu. Inteligensi. Inteligensi adalah kecerdasan umum, kecerdasan yang dimiliki oleh individu untuk bisa memahami lingkungan dan beradaptasi. Perbedaan individu dari intelijensi ini maksudnya adalah bagaimana individu belajar dengan tingkat IQ yang berbeda-beda. Intelligent quotient atau yang biasa kita sebut EQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Sekarang kita masuk ke klasifikasi EQ. Yang pertama itu ada idiot. EQ-nya itu 0-29. Idiot merupakan kelompok individu terbelakang paling rendah. Tidak dapat berbicara atau hanya mengucapkan beberapa kata saja. Biasanya tidak dapat mengurus dirinya sendiri seperti mandi, berpakaian, makan, dan sebagainya. Dia harus diurus oleh orang lain. Anak idiot tinggal di tempat tidur seumur hidupnya. Rata-rata perkembangan inteligensinya sama dengan anak normal 2 tahun. Seringkali umurnya tidak panjang, sebab selain inteligensinya rendah, juga badannya kurang tahan terhadap penyakit. B. Imbecile. EQ 30-40. Kelompok anak imbecile setingkat lebih tinggi daripada anak idiot. Ia dapat belajar berbahasa, dapat mengurus dirinya sendiri dengan pengawasan yang teliti. Pada imbecile dapat diberikan latihan-latihan ringan, tetapi dalam kehidupannya selalu bergantung kepada orang lain, tidak dapat mandiri. Kecerdasannya sama dengan anak normal berumur 3-7 tahun. Anak-anak imbecile tidak dapat dididik di sekolah biasa. C. Moron atau debil, EQ atau mental retarded. Itu EQ-nya itu 50-69. Kelompok ini sampai tingkat tertentu masih dapat belajar membaca, menulis, dan membuat perhitungan sederhana. Dapat diberikan pekerjaan rutin tertentu yang tidak memerlukan perencanaan dan pemecahan. Banyak anak debil ini mendapat pendidikan di sekolah-sekolah luar biasa. D. Kelompok bodoh, EQ dull atau borderline. Itu IQ-nya 70-79. Kelompok ini berada di atas kelompok terbelakang dan di bawah kelompok normal. Sebagai batas, secara bersusah payah dengan beberapa hambatan, individu tersebut dapat melaksanakan sekolah lanjutan pertama, tetapi sukar sekali untuk dapat menyelesaikan kelas-kelas terakhir di SLTP. E. Normal rendah atau below average. EQ-nya itu 80-89. Kelompok ini termasuk kelompok normal, rata-rata atau sedang, tapi pada tingkat terbawah. Mereka agak lambat dalam belajarnya. Mereka dapat menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama, tapi agak kesulitan untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas pada jenjang SLTA. F. Normal sedang, EQ 90-109. Kelompok ini merupakan kelompok normal atau rata-rata. Mereka merupakan kelompok terbesar presentasinya dalam populasi penduduk. G. Normal tinggi, above average, EQ 110-119. Kelompok ini merupakan kelompok individu yang normal, tetapi berada pada tingkat yang tinggi. H. Cerdas
atau biasa disebut superior. EQ-nya itu 120 sampai 129. Kelompok ini sangat berhasil dalam pekerjaan sekolah atau akademik. Mereka seringkali terdapat pada kelas biasa. Pimpinan kelas biasanya berasal dari kelompok ini. I sangat cerdas atau very superior. EQ-nya itu 130 sampai 139. Anak-anak very superior lebih cakap dalam membaca, mempunyai pengetahuan yang sangat baik tentang bilangan, pembendaharaan kata yang luas, dan cepat memahami pengertian yang abstrak. Pada umumnya, faktor kesehatan, ketangkasan, dan kekuatan lebih menonjol dibandingkan anak normal. J. Genius, EQ 140 ke atas. Kelompok ini kemampuannya sangat luar biasa. Mereka pada umumnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan menemukan sesuatu yang baru meskipun dia tidak sekolah. Kelompok ini berada pada seluruh ras dan bangsa dalam semua tingkat ekonomi baik laki-laki maupun perempuan. Contoh orang-orang jenius ini adalah Edison dan Einstein. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu gaya belajar. Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah segala faktor yang mempermudah dan mendorong siswa atau mahasiswa untuk belajar dalam situasi yang telah ditentukan. Setiap anak memiliki gaya belajar sendiri yang dipandang efektif dalam belajar. Gaya belajar dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang lebih banyak menggunakan alat indera penglihatan sebagai visual untuk memperoleh pengetahuan. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar visual ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang dilihatnya, suka membaca teliti, dan menyukai metode demonstrasi, serta kurang menyukai metode ceramah. Yang kedua, ada gaya belajar pendengaran. Untuk memperoleh pengetahuan, karakteristik anak yang memiliki gaya belajar auditorial ialah mudah memperoleh pengetahuan terhadap apa yang didengarnya, sulit menulis, tetapi mudah bercerita tentang bersuara ke atas. Ketika sedang membaca, lebih suka gurauan daripada pembaca buku dan menyukai metode ceramah. Gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang lebih menekan gerak atau praktek langsung atas apa yang sedang dipelajarinya. Karakteristik anak yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih suka mengerjakan sendiri atau praktek langsung, banyak bereaksi ketika membaca, menggunakan jari sebagai penunjuk, menyukai permainan yang menyebutkan, dan ingin sekali melakukan sesuatu. B. Dikotomi gaya belajar dan berpikir. 1. Gaya impulsif atau reflektif juga disebut sebagai tempo konseptual, yakni murid cenderung bertindak cepat dan impulsif atau menggunakan lebih banyak waktu untuk merespon dan renungkan akurasi dari suatu jawaban. Murid yang impulsif seringkali lebih banyak melakukan kesalahan ketimbang murid yang reflektif. Dibandingkan murid yang inklusif, murid yang reflektif lebih mungkin melakukan tugas berikut. A. Mengingat informasi yang terstruktur. B. Membaca dengan memahami dan menginterpretasi teks. C. Memecahkan problem dan membuat keputusan. 2. Gaya mendalam atau dangkal. Maksudnya adalah sejauh mana murid mempelajari materi belajar dengan satu cara yang membantu mereka untuk memahami materi tersebut, atau sekedar mencari apa-apa yang perlu untuk dipelajari. Nah, ini disebutnya gaya dangkal. Murid yang belajar menggunakan gaya dangkal tidak bisa luas. Mereka cenderung belajar secara pasif. Seringkali hanya mengingat informasi mendalam, lebih mungkin untuk secara aktif memahami apa-apa yang mereka pelajari dan memberi makna pada apa yang perlu diingat mendalam, menggunakan pendekatan konstruktivis dalam aktivitas belajar. Selain itu, belajar mendalam lebih mungkin memotivasi diri sendiri untuk belajar, sedangkan belajar dangkal lebih mungkin akan termotivasi belajar jika ada penghargaan dari luar serta pujian dan tanggapan positif dari guru. Sekarang kita masuk ke materi ketiga, yaitu kepribadian. Kepribadian atau personality test adalah pemikiran, emosi, dan perilaku tertentu yang menjadi ciri dari seseorang dalam menghadapi dunianya. 5 faktor utama dalam kepribadian yaitu 1. Openness, keterbukaan kepada pengalaman. A. Imajinatif atau praktis. B. Tertarik pada variasi atau rutinitas. C. Independen atau mudah menyesuaikan diri. 2. Conscientiousness atau kepatuhan. A. Rapi atau tidak rapi. B. Perhatian atau ceroboh. C. Disiplin atau impulsif. 3. Extraversion
A. Terbuka secara sosial atau menyendiri. B. Suka bersenang atau bersedih. C. Kasih sayang atau sebaliknya. Yang keempat ada agreeableness atau kepekaan nurani. A. Berhati lembut atau kasar. B. Percaya atau curiga. C. Membentuk atau tidak kooperatif. 5. Ada neuroticism. A. Tenang atau cemas. B. Merasa aman atau tidak aman, puas pada diri atau mengasihani diri sendiri. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu keempat, individu yang berkebutuhan khusus. Pengertian ABK atau anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum lainnya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih dalam dirinya. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus sehubungan dengan gangguan perkembangan dan kelainan yang dialami anak. Mereka yang digolongkan pada anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan berdasarkan gangguan atau kelainan pada aspek fisik atau motorik, kognitif, bahasan dan bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosi. Banyak cara yang dilakukan untuk pengembangan kemampuan kerja otak anak berpendidikan khusus, di antaranya 1. Dengan adanya model modifikasi perilaku sosial untuk anak pengidap autisme. Kemampuan komunikasi anak autis mengalami keterlambatan karena kemampuan bicara dan bahasanya terlambat. Ketidakmampuan ini meliputi suatu kegagalan untuk menggunakan kontak mata langsung untuk membangun interaksi sosial, jarang mencari orang lain untuk memperoleh kenyamanan atau afeksi, jarang memperkasai permainan dengan orang lain, dan tidak memiliki relasi dengan teman sebaya untuk berbagi minat dan emosi secara timbal balik. Selain kekurangan sosial yang terfokus pada masalah penggunaan bahasa dalam rangka membangun komunikasi sosial, tidak adanya keselarasan dan kurangan timbal balik serta penggunaan bahasa. 2. Permainan tiruan dalam pengembangan motorik anak mental disorder. Aktivitas motorik ABK tidak sama dengan anak normal pada umumnya. Perkembangan fisik motorik membutuhkan dukungan nyata yang dapat ditiru secara langsung, mulai dari hal-hal yang konkret bagi anak-anak terbelakang mental. Bermain dengan aturan merupakan jenis permainan yang memiliki potensial untuk mengembangkan gerak dan aturan yang harus diikuti oleh anak-anak. Bagaimanapun anak-anak usia dini, termasuk yang mengalami keterbelakangan mental, sangat memerlukan permainan dalam berbagai bentuk dan situasi. Bermain dapat meningkatkan penguasaan keterampilan praktis anak dalam pengembangan kognitif dalam berpikir, berbahasa, aktivitas fisik, sosial emosional, maupun kreativitas anak. Untuk itu, bermain dapat memfasilitasi anak-anak dalam mengasimilasikan pengalamannya. Konsep tersebut menekankan pentingnya interaksi dalam pengembangan, bukan saja aspek-aspek sosial, emosional, dan kognitif semata, melainkan juga pengembangan kecakapan sensomotorik anak. 3. Komunikasi total bagi anak tunarungu meliputi keseluruhan spektrum dari modus bahasa, yakni isyarat yang dibuat anak, bahasa isyarat yang baku, wicara, membaca ujaran, menulis, dan sisa pendengaran. Komunikasi total bertujuan untuk mencapai sasaran komunikasi dalam arti yang paling hakiki, yaitu terjadinya saling mengerti antara penerima dan pengirim pesan, hingga terbebas dari kesalahpahaman dan ketegangan. Orang dengar harus menerima sepenuhnya bahwa kaum tunarungu memiliki cara komunikasi sendiri. Mereka tidak perlu dipandang rendah, serta mereka tidak perlu merasakan diri sebagai kurang, melainkan berbeda. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.